Selamat pagi, perkenalkan nama saya Karip Febriawan dari kelas MTBD dengan NPM 17131291. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul Singkong sebagai bahan dasar nugget. Latar belakang. Makanan dibutuhkan untuk mempertahankan kehidupan manusia. Makanan berasal dari bahan pangan yang sudah atau tanpa mengalami pengolahan. Proses pengolahan yang semakin berkembang dalam industri bidang pangan menghasilkan produk-produk olahan yang semakin beragam. Salah satunya adalah nugget singkong. Dalam penelitian ini, singkong menjadi salah satu eksperimen dalam upaya untuk meningkatkan minat para konsumen, terutama anak-anak yang tidak menyukai sayur-sayuran atau umbi-umbian. Nugget singkong akan menjadi pilihan tersendiri untuk para konsumen yang tidak mengonsumsi daging. Dari latar belakang tersebut, sehingga terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses pembuatan nugget singkong. Yang kedua, bagaimana perbandingan kualitas nugget ayam dengan nugget singkong berdasarkan rasa, warna, tekstur, dan aroma. Dan yang ketiga, berapakah biaya produksi yang digunakan dalam pembuatan singkong sebagai bahan dasar nugget. Dari rumusan masalah tersebut, terdapat tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui proses pembuatan nugget berbahan dasar singkong yang benar. Yang kedua, untuk mengetahui perbandingan kualitas nugget ayam dengan nugget singkong berdasarkan rasa, warna, tekstur, dan aroma. Dan yang ketiga, untuk mengetahui berapa biaya produksi yang digunakan dalam pembuatan singkong sebagai bahan dasar nugget. Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu yang pertama, manfaat untuk mahasiswa. Mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama kuliah di PBI, khususnya di bidang tata boga, untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dalam memanfaatkan bahan lokal untuk dapat dijadikan sumber pangan baru. Yang kedua, manfaat untuk kampus, yaitu memberikan peluang terhadap ruang gerak untuk berkarya, berkreasi, dan berinovasi dalam pembuatan eksperimen. Kampus juga dapat memperoleh pengetahuan dari hasil penelitian ini untuk bisa memanfaatkan maupun membuat alternatif lain dalam pembuatan singkong sebagai bahan dasar nugget. Dan yang ketiga, manfaat untuk masyarakat, yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan informasi bagi masyarakat tentang pembuatan singkong sebagai bahan dasar nugget. Diharapkan juga masyarakat termotivasi untuk mengolah singkong menjadi produk-produk yang lebih bermanfaat dan memiliki kualitas yang lebih baik. Landasan teori. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori yang terkait, yaitu pengertian nugget, pengertian nugget singkong, kandungan yang terdapat dalam singkong, manfaat singkong bagi kesehatan, dan yang terakhir karakteristik makanan secara umum dari segi warna, rasa, tekstur, dan aroma. Selanjutnya, terdapat kerangka konseptual penelitian. Di sini terdapat kerangka konsep penelitian saya, di mana daging ayam dan singkong akan sama-sama diolah menjadi nugget. Setelah diolah menjadi nugget, akan diuji menggunakan uji organoleptik untuk mengetahui warna, aroma, rasa, dan tekstur. Setelah mendapatkan hasil, kemudian masuk ke tahap analisis biaya. Tujuan dari analisis biaya adalah untuk mengetahui biaya yang dikeluarkan. Metode penelitian. Dalam metode penelitian, yang pertama terdapat lokasi dan waktu penelitian, di mana lokasi penelitian dilakukan di rumah peneliti yang terletak di Jalan Bila, Perumahan Geria Tan Satrisna Dalung, Kuta Utara, Badung, Bali. Waktu penelitian dilakukan dari bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juli 2020. Penelitian ini memerlukan jangka waktu selama 1 bulan untuk menyelesaikan penyusunan laporan. Yang kedua, pendekatan penelitian. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian eksperimental. Penelitian eksperimental adalah penelitian yang dilakukan dengan mengadakan manipulasi terhadap suatu objek yang akan diteliti, serta dilakukannya kontrol pada objek yang akan diteliti. Tujuan riset eksperimental adalah untuk mencari tahu ada tidaknya hubungan sebab akibat dari objek yang diteliti, serta berapa besar hubungan sebab akibat tersebut, dengan cara memberikan perlakuan-perlakuan khusus pada beberapa kelompok eksperimental dan menyediakan kontrol untuk perbandingannya. Dalam prosedur pengembangan nugget singkong memiliki beberapa tahap penelitian. Tahap-tahap tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, produk acuan. Yang kedua, yaitu perancangan produk. Yang ketiga, yaitu pembuatan dan pengujian produk. Yang keempat, yaitu preparation. Yang kelima, yaitu proses pembuatan. Yang keenam, yaitu hasil akhir. Yang ketiga, yaitu populasi dan sampel. Penelitian ini akan menggunakan 15 orang responden yang terdiri dari mahasiswa dan masyarakat untuk uji organoleptik. Dan 5 dari 15 orang tersebut juga dipilih untuk menguji daya tahan produk. Yang keempat, yaitu jenis dan sumber data. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian pembuatan eksperimen singkong sebagai bahan dasar nugget, yaitu data kuantitatif, dan sumber data yang digunakan peneliti adalah data primer. Yang kelima, yaitu teknik pengumpulan data. Dalam penyusunan penelitian eksperimen ini menggunakan teknik pengumpulan data kuesioner yang diantaranya kuesioner organoleptik dan kuesioner uji daya tahan. Yang keenam, yaitu teknik analisis data. Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik analisis data deskriptif kuantitatif. Dalam penelitian ini akan melakukan analisis data pada uji organoleptik, uji daya tahan, dan analisis biaya yang bertujuan untuk mengetahui kondisi produk singkong sebagai bahan dasar nugget yang ditinjau dari aspek warna, rasa, tekstur, dan aroma. Dalam teknik analisis data, terdapat rumus untuk mencari panjang interval uji organoleptik.
yaitu panjang interval sama dengan skor maksimum dikurang skor minimum dibagi banyak kelas. Untuk mencari hasil interval dengan cara yaitu nilai maksimum sama dengan 5, nilai minimum sama dengan 1. Jumlah skor maksimum sama dengan 5 dikali 15 orang panelis atau responden dan menghasilkan 75. Jumlah skor minimum sama dengan 1 dikali 15 orang responden mendapatkan hasil 15. Panjang interval sama dengan skor maksimum dikurang skor minimum dibagi banyak kelas sama dengan 75 dikurang 15 dibagi 5 dan mendapatkan hasil 12 interval. Jadi, panjang interval yang akan digunakan untuk uji organoleptik adalah 12. Maka panjang interval untuk indikator rasa, warna, tekstur, dan aroma adalah sebagai berikut. Tabel panjang interval uji organoleptik. Saya akan menjelaskan jumlah interval dimulai dari skor yang paling bawah, yaitu 15 dan 26. Mengapa dimulai dari angka 15? Karena jumlah skor minimumnya adalah 15, dan angka 26 didapat dari hasil rumus penambahan panjang interval di atas, yaitu 12. Kemudian akan dilanjutkan dengan angka 27 hingga 38, dengan menjumlahkan angka 12 interval dan seterusnya hingga mencapai angka 75 batas maksimum. Sehingga dari panjang interval tersebut menghasilkan patokan nilai untuk indikator rasa, warna, tekstur, dan aroma. Begitu juga dengan rumus mencari panjang interval pada uji daya tahan. Nilai maksimum sama dengan 5, nilai minimum sama dengan 1, jumlah skor maksimum sama dengan 5 dikali 5 orang panelis sama dengan 25, jumlah skor minimum sama dengan 1 dikali 5 orang panelis sama dengan 5, jadi interval sama dengan jumlah skor maksimal dikurang jumlah skor minimal dibagi banyak kelas dan mendapatkan 25 dikurang 5 dibagi 5 sama dengan 4. Berikut adalah hasil tabel panjang interval uji daya tahan. Selanjutnya yaitu diagram rekapan uji organoleptik Vendol. Dari data tersebut, Vendol mendapatkan 62 skor untuk rasa, 65 skor untuk warna, 61 skor untuk tekstur, 62 skor untuk aroma. Dari indikator rasa, responden yang menjawab sangat manis dengan skor 5 berjumlah 5 orang, sehingga didapatkan 5 kali 5 sama dengan 25 skor. Responden yang menjawab sangat manis dengan skor 4 berjumlah 7 orang, sehingga didapatkan 7 dikali 4 sama dengan 28. Responden yang menjawab cukup manis dengan skor 3 berjumlah 3 orang, sehingga didapatkan 3 dikali 3 sama dengan 9. Responden yang menjawab kurang manis dengan skor 2 sama dengan 0. Dan responden yang menjawab pahit dengan skor 1 sama dengan 0. Total skor adalah 25 tambah 28 tambah 9 tambah 0 tambah 0 sama dengan 62 skor. Jadi, dari tabel nilai interval uji organoleptik, dapat disimpulkan dari total skor 62 adalah rasa dengan kriteria manis. Yang kedua dari indikator warna. Responden yang menjawab sangat cerah dengan skor 5 berjumlah 7 orang, sehingga didapat 7 dikali 5 sama dengan 35 skor. Responden yang menjawab cerah dengan skor 4 berjumlah 6 orang, sehingga didapatkan 6 kali 4 sama dengan 24. Responden yang menjawab cukup terang dengan skor 3 berjumlah 2 orang, sehingga didapat 3 dikali 2 sama dengan 6. Responden yang menjawab pucat dengan skor 2 sama dengan 0, dan responden yang menjawab kusam dengan skor 1 sama dengan 0. Total skor adalah 35 tambah 24 tambah 6 tambah 0 tambah 0 sama dengan 65 skor. Jadi dari tabel nilai interval uji organoleptik dapat disimpulkan dari total skor 65 adalah warna dengan kriteria sangat cerah. Yang ketiga yaitu dari indikator tekstur. Responden yang menjawab sangat renyah dengan skor 5 berjumlah 4 orang, sehingga didapatkan 4 dikali 5 sama dengan 20 skor. Responden yang menjawab renyah dengan skor 4 berjumlah 8 orang, sehingga didapatkan 8 dikali 4 sama dengan 32. Responden yang menjawab cukup renyah dengan skor 3 berjumlah 3 orang, sehingga didapatkan 3 dikali 3 sama dengan 9. Responden yang menjawab kurang renyah dengan skor 2 sama dengan 0, dan responden yang menjawab melempem dengan skor 1 sama dengan 0. Total skor adalah 20 ditambah 32 tambah 9 tambah 0 tambah 0 sama dengan 61 skor. Jadi dari tabel nilai interval uji organoleptik dapat disimpulkan dari total skor 61 adalah rasa dengan kriteria renyah. Yang keempat dari indikator aroma. Responden yang menjawab harum dengan skor 5 berjumlah 5 orang, sehingga didapatkan 5 dikali 5 sama dengan 25 skor. Responden yang menjawab sedap dengan skor 4 berjumlah 7 orang, sehingga didapatkan 7 dikali 4 sama dengan 28. Responden yang menjawab cukup sedap dengan skor 3 berjumlah 3 orang, sehingga didapatkan 3 kali 3 sama dengan 9. Responden yang menjawab kurang sedap dengan skor 2 sama dengan 0, dan responden yang menjawab bau dengan skor 1 sama dengan 0, total skor adalah 25 tambah 28 tambah 9 tambah 0 tambah 0 sama dengan 62 skor. Jadi dari tabel nilai uji organoleptik dapat disimpulkan dari total skor 62 adalah aroma dengan kriteria sedap. Selanjutnya yaitu diagram rekapan uji organoleptik P1. P1 mendapatkan skor 64 untuk rasa, 67 skor untuk warna, 58 skor untuk tekstur, 65 skor untuk aroma. Yang pertama dari indikator rasa. Responden yang menjawab sangat manis dengan skor 5 berjumlah 7 orang, sehingga didapatkan 7 dikali 5 sama dengan 35 skor. Responden yang menjawab manis dengan skor 4 berjumlah 5 orang, sehingga didapatkan 5 dikali 4 sama dengan 20. Responden yang menjawab cukup manis dengan skor 3 berjumlah 3 orang, sehingga didapatkan 3 dikali 3 sama dengan 9.
responden yang menjawab kurang manis dengan skor 2 sama dengan 0, dan responden yang menjawab pahit dengan skor 1 sama dengan 0. Total skor adalah 35 tambah 20 tambah 9 tambah 0 tambah 0 sama dengan 64 skor. Jadi dari tabel nilai interval uji organoleptik dapat disimpulkan dari total skor 64 adalah rasa dengan kriteria sangat manis. Yang kedua dari indikator warna. Responden yang menjawab terang dengan skor 5 berjumlah 9 orang, sehingga didapatkan 9 kali 5 sama dengan 45. Responden yang menjawab cerah dengan skor 4 berjumlah 4 orang, sehingga didapatkan 4 kali 4 sama dengan 16. Responden yang menjawab cukup cerah dengan skor 3 berjumlah 2 orang, sehingga didapatkan 3 kali 2 sama dengan 6. Responden yang menjawab pucat dengan skor 2 sama dengan 0, dan responden yang menjawab kusam dengan skor 1 sama dengan 0. Total skor adalah 45 tambah 16 tambah 6 tambah 0 tambah 0 sama dengan 67 skor. Jadi dari tabel nilai interval uji organoleptik dapat disimpulkan dari total skor 67 adalah warna dengan kriteria sangat cerah. Yang ketiga yaitu dari indikator tekstur. Responden yang menjawab sangat renyah dengan skor 5 berjumlah 3 orang, sehingga didapatkan 3 dikali 5 sama dengan 15 skor. Responden yang menjawab renyah dengan skor 4 berjumlah 7 orang, sehingga didapatkan 7 dikali 4 sama dengan 28 skor. Responden yang menjawab cukup renyah dengan skor 3 berjumlah 5 orang, sehingga didapatkan 5 kali 3 sama dengan 15. Responden yang menjawab kurang renyah dengan skor 2 sama dengan 0, dan responden yang menjawab melempem dengan skor 1 sama dengan 0. Total skor adalah 15 tambah 28 tambah 15 tambah 0 tambah 0 sama dengan 58 skor. Jadi dari tabel nilai interval uji organoleptik dapat disimpulkan dari total skor 58 adalah tekstur dengan kriteria renyah. Yang keempat dari indikator aroma. Responden yang menjawab harum dengan skor 5 berjumlah 6 orang, sehingga didapatkan 6 kali 5 sama dengan 30. Responden yang menjawab sedap dengan skor 4 berjumlah 8 orang, sehingga didapatkan 8 kali 4 sama dengan 32. Responden yang menjawab cukup sedap dengan skor 3 berjumlah 1 orang, sehingga didapatkan 1 kali 3 sama dengan 3. Responden yang menjawab kurang sedap dengan skor 2 sama dengan 0, dan responden yang menjawab bau dengan skor 1 sama dengan 0. Total skor adalah 30 tambah 32 tambah 3 tambah 0 tambah 0 sama dengan 65 skor. Jadi dari tabel nilai interval uji organoleptik dapat disimpulkan dari total skor 65 adalah aroma dengan kriteria harum. Berdasarkan dari diagram perbandingan rekapitulasi nugget ayam dan nugget singkong, dapat dikatakan bahwa pembuatan nugget berbahan dasar daging ayam atau pendol dan bahan dasar singkong atau P1 yang dinilai oleh 15 orang responden dengan rentang nilai 1-5. Untuk kualitas nugget berbahan dasar ayam atau pendol diperoleh total skor 256. Untuk kualitas nugget berbahan dasar singkong atau P1 diperoleh total skor sejumlah 254. Jadi dapat disimpulkan bahwa kualitas daging ayam lebih baik dari kualitas singkong. Namun, nugget berbahan dasar singkong ini sudah mampu mendekati kualitas dari daging ayam dan mampu menjadi bahan alternatif dalam pembuatan nugget. Selanjutnya yaitu hasil uji daya tahan rasa pendol dan P1. Dari diagram tersebut dapat dilihat pada hari pertama sampai hari ke-8 semua produk hampir memiliki rasa yang baik dengan kategori enak karena perbandingan takaran yang pas, kecuali pada produk P1 terjadi penurunan rasa, sehingga rasa manis pada nugget menjadi berkurang. Ini menyebabkan indikator rasa mengalami perubahan di hari ke-9, dan panelis mengatakan pada hari ke-12 nugget kembali mengalami penurunan, rasa menjadi kurang manis atau hambar. Rasa hambar disebabkan oleh proses pembukuan yang cukup lama. Selanjutnya yaitu uji daya tahan warna pendol dan P1. Dari segi warna terdapat perbedaan pada eksperimen pendol dengan P1. Hari pertama sampai ke-8 semua produk hampir memiliki warna yang baik dengan kategori terang dan mengalami perubahan yang sedikit memudar pada hari ke-9. Selanjutnya yaitu uji daya tahan tekstur pendol dan P1. Dari segi tekstur terdapat perbedaan antara pendol dan P1 di mana eksperimen pendol pada hari pertama hingga hari ke-11 tidak ada perubahan tekstur dengan tekstur cenderung lebih renyah. Namun pada hari ke-12 terjadi penurunan pada tekstur nugget sehingga menjadi kurang renyah. Sedangkan pada P1 mulai terlihat penurunan kualitas tekstur pada hari ke-6 dengan tekstur nugget cenderung kurang renyah. Selanjutnya ada uji daya tahan aroma. Pada hari pertama, pendol dan P1 memiliki aroma sedap yang berbeda dikarenakan menggunakan bahan yang berbeda. Pada hari ke-6, produk pendol terjadi penurunan aroma, sedangkan P1 memiliki aroma sedap yang bertahan hingga hari ke-11. Selanjutnya pada hari ke-12 mulai terjadi penurunan pada produk pendol. Analisis biaya. Analisis biaya produksi dilakukan dengan cara menghitung biaya tetap ditambah biaya variabel, lalu dibagi dengan jumlah per unit. Data tersebut telah tersaji dalam satu resep pembuatan nugget berbahan dasar singkong dan menghasilkan 50 pieces dengan seberat 17 gram per pieces. Dari rincian data tersebut dapat dihitung biaya produksi nugget berbahan dasar singkong dengan rumus sebagai berikut. Cost produk sama dengan fixed cost tambah variable cost sama dengan 5.000 tambah 81.500 dan mendapatkan hasil 86.500. Dari harga yang didapatkan tersebut dapat ditentukan harga per buah atau unit cost. Dari 50 potong yang diperoleh dari hasil eksperimen nugget berbahan dasar singkong dengan rumus sebagai berikut. Biaya per unit sama dengan 86.500 dibagi 50 pieces dan mendapatkan hasil 1.730. Jadi harga unit cost dari produk nugget berbahan dasar singkong adalah 1.730 per pieces dan dibulatkan menjadi 1.800 per pieces. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan,
Proses pengolahan nugget singkong mencakup 5 tahapan, yaitu penghalusan, pengukusan dan pencetakan, butter breeding, penggorengan tahap awal, dan pembekuan. Perbandingan kualitas makanan dari aspek rasa, warna, tekstur, dan aroma, nugget berbahan dasar daging ayam atau pendol dengan skor 256, sedangkan nugget berbahan dasar singkong atau P1 dengan skor 254. Berdasarkan hasil uji daya tahan atau masa kadaluarsa pada produk nugget berbahan dasar singkong, dapat disimpulkan bahwa nugget baik dikonsumsi sebelum hari ke-8, sebelum kualitas nugget semakin menurun. Dalam pembuatan nugget singkong diperlukan biaya sebesar 86.500 dengan menghasilkan adonan sebanyak 850 gram. Dari adonan nugget tersebut dapat menghasilkan 50 pieces dengan berat nugget sebesar 17 gram per pieces dengan harga jual 1.800 per pieces. Saran yaitu untuk mahasiswa dan masyarakat agar memaksimalkan pemanfaatan singkong yang memiliki kandungan gizi yang tinggi serta bermanfaat bagi kesehatan. Yang kedua, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan resep dan eksperimen penelitian ini sebagai salah satu peluang usaha dalam berwirausaha. Yang ketiga, untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memproduksi singkong sebagai bahan dasar nugget dengan kualitas yang lebih baik, dengan warna yang lebih menarik dan durasi daya tahan produk yang lebih lama, tanpa menambah bahan pengawet, serta dapat menekan biaya produksi seperti mencari supplier terbaik dengan harga yang murah dan kualitas yang terbaik. Sekian presentasi dari saya, apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.